Baiklah. Selamat pagi, teman-teman. Sorry, ini agak sedikit telat. Jam 9 baru mulai recording. Badan lagi nggak enak banget. Tapi nggak ada masalah. Kita akan mulai untuk praktikum. Sedikit mengulang mengenai nested if dan juga akan bahas mengenai switch case. Mungkin video ini nggak akan lama banget. Videonya hanya sekitar 10 sampai 15 menit supaya nggak lama waktu kalian terbuang dan langsung bisa praktikum. Oke, let's get started. Kita langsung mulai aja. Izin aku kan share screen, teman-teman. Sorry, nih, komputer agak sedikit lemot ya. Oke, kemarin, wait, loading. Oke, kemarin kita udah belajar nih ya mengenai pentingnya melakukan sebuah kondisi perbanding antara beberapa variabel. Kita belajar manakah yang kelereng yang dimiliki oleh Budi atau Tono lebih banyak atau mungkin kalau di kelas TI mana buah yang lebih banyak dimiliki. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara yang membandingkan beberapa angka. Misalnya ternyata kita punya antara beberapa tiga orang sekawan. Ada Nurul, Ani, sama Tuti. Ya, tiga orang sekawan ini masing-masing memiliki eh apa ya? Yang koleksi cewek apa sih biasanya? Cewek-cewek suka koleksi apa sih? Stiker mungkin itu ya. Masing-masing memiliki stiker. Oke. Ya, anggapnya bocah-bocah kali ya pakai stiker. Kalau cewek-cewek udah gede kayaknya nggak pakai stiker deh. Kayaknya mungkin foto-foto opa-opa Korea ya. Terserah lah, whatever it is. Intinya mereka adalah memiliki sebuah koleksi dan kita membandingkan mana yang dimiliki antara Nurul, Tuti, dan satu lagi siapa sih namanya? Nina. Ya, mana yang paling banyak di antara ketiga hal tersebut? Oke, tanpa merasa hormat dan lama-lama kita langsung mulai saja ke codingnya. Oke, logika dari sebuah kondisi statement adalah dia akan membandingkan mana statement yang adalah benar di antara statement yang dibandingkan. Jikalau statement ternyata benar dan terpenuhi kondisinya, maka dia akan menjalankan pernyataan benar yang berada di bawahnya. Tapi kalau salah, dia akan masuk ke statement else atau lainnya yang dianggap pernyataan jikalau memang jawabannya tidak sesuai. Dan itu berlangsung terus sampai menemukan hasilnya. Kita langsung mulai saja untuk IO stream, teman-teman. Aku akan pakai using namespace. Aduh, buat std. Oke, kenapa harus pakai gitu? Karena kan kita pakai apa namanya? Kita pakai IO stream. Isi aku full screen biar nggak banyak kalian lihat apa aja isinya. Oke, dan kita akan tulis sedikit di sini eh, latar belakangnya. Oke, ada tiga kawan, Nak, Nurul, Tuti. Mereka masing-masing memiliki di tiga aplikasi ini akan membandingkan siapa yang memiliki stiker terbaik. Oke. Ya, itu soal ceritanya ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada input terhadap masing-masing stiker. Kita asumsikan di sini Nina itu sebagai A, oke. Nurul sebagai B, dan Tuti sebagai C. Seperti itu. Oke. Kita deklarasi dulu untuk nama-nama variabelnya. Ingat, kalau dideklarasikan di bagian luar dari integer main, itu artinya variabel global. Kalau di dalam integer main, itu artinya variabel lokal. Ingat ya, jangan dibedain, jangan sampai kebalik, teman-teman ya. Jadi kalau kamu deklarasi variabel global, dia dapat diakses oleh semua fungsi yang ada, fungsi ataupun prosedur yang ada dalam coding tersebut. Tapi kalau kamu bikin deklarasi secara lokal, misalnya dalam integer main, dalam sini, maka itu logikanya hanya bisa dipakai oleh integer main. Kalau mau dipakai dari coding yang lainnya itu tidak bisa. Kecuali nanti ketika belajar mengenai object oriented programming, ada cara yang bisa memungkinkan hal itu terjadi. Ya, antara mungkin fungsi itu diturunkan dari fungsi yang selanjutnya. Nanti, ya, itu setelah mid semester. Jadi santai, jangan bikin stres dulu. Kita deklarasi, asumsikan semuanya menggunakan integer aja ya. A, B, C. Oke. Mana yang paling banyak? Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masukkan dulu masing-masing. Ini si outnya. Maaf.
Masukkan jumlah stiker punya Nina. Oke, kita masukkan, kasihin jadi nilai A. Oke, lalu si out kedua adalah masukkan masukkan jumlah stiker punya Nurul. Oke, dan kita masukkan itu sebagai nilai dari B. Itu kan tandanya sebagai punya si Nurul. Oke, si out masukkan jumlah stiker punya Tuti. Maaf ya kalau ada orang tuanya ada namanya di sini antara Nina, Nurul, Tuti nggak ada maksud ya. Santai. Siin, Cin, pakai cinta, astaga. C. Oke. Nah, sekarang logika kita membandingkan. Gimana sih menentukan bilangan yang lebih besar? Kita membandingkan per masing-masing nilai tersebut. Siapa sih yang nilai lebih besar? Kalau ternyata nilai A lebih besar dibanding B. Oke, sekarang kan dibandingkan. Apakah nilai A lebih besar dari C? Nah, kebalikannya. Kalau misalnya ternyata nilai A tidak lebih besar dari nilai B, ya, dan berarti B lebih besar dari A, maksudnya seperti itu. B akan dibandingkan dengan nilai C. Apakah C menjadi nilai yang terbesar? Ya, maka nanti akan ketemu hasil yang mana yang kira-kira lebih besar. Oke. Kita buat sebuah logika yang super duper sederhana, ya. Membandingkan antar dua variabel, sorry, ini nilai dari dua variabel, lalu variabel dengan nilai terbesar akan dibandingkan dengan variabel lainnya. Oke, dimulai dari pertama kita bandingin satu dulu. Oke, apakah nilai A lebih kecil dari B? Kalau memang true A lebih kecil dari B, berarti B lebih besar, ya kan? Betul ya. Itu kondisi pertama. Yang selanjutnya adalah jika memang ternyata nilai A nggak lebih besar dari nilai B, ya ternyata nilai A itu lebih besar dari nilai B, maka dia akan masuk ke sini. Maaf bergeser. Ya, jadi kondisinya akan terpenuhi jika memang ternyata nilai A itu lebih kecil dari B. Tapi kalau ternyata nilai A itu, nilai punya stiker Nina itu lebih banyak dibanding punya si Nurul, maka dia masuk ke statement di bawahnya. Seperti itu. Oke, jadi ini baris di bawah dijalankan ketika nilai A lebih kecil dari B. Oke, dan baris di bawah dijalankan ketika nilai A lebih besar dari B. Dapat ya? Seperti itu. Bang, masih nggak ngerti? Ntar di kelas tanya lah pas jam kelas hari Selasa atau hari Rabu atau pas praktikum hari Kamis depan pun boleh ditanya. Santai. Oke, kita langsung biar cepat aja ya. Durasi. Selanjutnya adalah membandingkan antar nilai, oke, B dan C untuk mencari mana yang lebih besar. Oke, if C lebih kecil dari B, oke, C out, oke. Jika nilai C lebih besar, nilai B lebih besar dari C, maka Nurul memiliki stiker terbanyak. Kita kasih nilainya di sini ya, B. Oke, tapi kalau misalnya ternyata enggak, ya, Bang, kenapa sih dikasih else, dikasih buka kurung kurawal? Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan isolasi dari masing-masing code. Takutnya teman-teman nanti terpikir, oh, ini yang mana ya bagiannya? Kalau jalin satu baris itu yang mana? Jadi istilahnya bagian yang di apa namanya, yang kurung kurawal ini itu akan dijalankan ketika kondisi terpenuhi. Berarti ya baris atau statement di bawah ini dijalankan ketika nilai B lebih besar C. Seperti itu. Ya, else itu sebaliknya ya.
Oke, baris di bawah ini dijalankan ketika nilai C lebih besar dari B. Oke, C out. Oke, berarti kalau C lebih besar berarti biasanya paling banyak punya Tuti. Tuti memiliki memiliki stiker terbanyak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan dapat terus, Bang, apakah si Tuti akan dibandingkan lagi? Iya, pasti akan dibandingkan. Ini kan dibandingkan ketika nilai B itu lebih besar dari A sehingga dijalankan. Sekarang B akan dibandingkan dengan C. Kalau masuk di else ini, artinya ketika nilai A lebih besar, maka apakah nilai A akan dibandingkan dengan nilai C? Iya, nilai A akan dibandingkan untuk C untuk memastikan mana yang paling besar di antara hal tersebut. Oke, maka sekarang akan membandingkan if ya nilai C lebih kecil dari A. Artinya A lebih besar daripada nilai C. Boleh dibalik-balik ya, bebas ya sama teman-teman ya. Itu kan sekali lagi dalam pembuat sebuah coding itu kebebasan kamu dalam mengekspresikan. Ya, setelah buka if langsung buka lagi dengan else ya. Jangan langsung lupa bikin else-nya. Oke. Jika ternyata ya baris di bawah ini dijalankan ketika nilai B nilai C lebih kecil dari nilai A lebih besar dari C. Sengaja aku balik-balikin ini analoginya teman-teman, bahwa kan sebenarnya sama aja. Bahwa kalau bikin nilai C lebih kecil dari A atau nilai A lebih besar dari C, kan sama ya. Ini untuk melatih logika juga. Jadi ketika membaca sesuatu lihat tuh, oh iya ini benar deng. Cuma penyampaiannya berbeda. Karena nanti pas ketika kamu dunia bekerja, ya mungkin nggak semua orang bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, nggak bahasanya nggak sama, tapi kita harus menggali idenya. Oh, idenya sama seperti itu. Oke, see out. Kalau nilai L besar berarti punya siapa yang paling banyak? Akhirnya, ya, Nina memiliki stiker terbanyak. Bang, jadi si Nurul dibandingin terus dong. Si Nurul, si Tuti dibandingin terus. Iya, karena kan Tuti itu yang variabelnya itu tidak dibandingkan dari awal. Jadi akan dibandingkan terhadap dua variabel yang dibandingkan paling pertama. Bang, nanti itu gimana ya? Apakah bisa ada metode lainnya dalam menyusun nilai terbanyak? Bisa. Itu menggunakan namanya bubble sorting. Cuma itu pelajarannya nanti sebelum final semester. Ya, jadi nyantai. Gak usah terlalu terburu-buru, takutnya kamu stres. Ya, santai aja. Dinikmati setiap masing-masing, em, bukan siksaan kali ya, tantangan yang ada. Oke. Jika ternyata memang di sini nilai A lebih besar, berarti nilai memiliki stiker banyak. Berarti kalau bukan nilai yang memiliki stiker terbanyak, artinya C nilai yang lebih besar daripada nilai A, maka si out Tuti muncul lagi. Memiliki stiker terbanyak. Oke, nilainya berapa? C. Bang, ini salah dong. Harusnya kan Nina memiliki nilai A. Nilainya adalah A. Apakah sudah selesai? Sudah selesai. Kita akan coba langsung save dulu. Nggak bisa di save ya kalau di sini ya. Oke, kita nggak save dan kita akan coba jalankan. Ini praktikum pertama ya. Jadi akan ada dua praktikum yang dibuat. Pertama adalah mengenai ini, nested if. Oke, dan yang kedua adalah mengenai yang namanya eh, switch case. Tapi mungkin switch case kita bikin sederhana banget aja. Akan kita gabungkan nanti dengan looping yang selanjutnya. Kenapa? Karena lebih menarik teman-teman. Ya, kita buat sebuah opsi seperti itu. Oke, moment of truth. Izin aku akan zoom out dulu. Kita run. Hopefully nggak error. Stiker punya Nina, kita bikin misalnya 10. Stiker punya Nurul, 2. Tuti, ada 15. Tuti memiliki stiker terbanyak sebanyak 15. Betul? Betul. Kenapa? Dia akan bandingkan dahulu. Pertama, Nina 10, berarti nilai A adalah 10. Oke? Nurul memiliki 2, nilai B adalah 2. Tuti memiliki stiker sebanyak 15, berarti nilai C adalah 15. Ketika dibandingkan pertama kali, apakah nilai A lebih kecil dari B? Jawabannya
Tidak, kenapa? Karena Nurul memiliki dua buah stiker, lebih sedikit dibanding punya Nina yang adalah 10 stiker. Sehingga baris di bawah ini tidak dijalankan. Karena kondisinya kan false. Ya, ini nggak jalan. Yang dijalankan adalah yang di bawahnya. Kenapa? Karena Nina memiliki stiker lebih banyak dibandingkan Nurul. Ketika itu udah benar kondisinya, bahwa udah dinyatakan Nina memiliki stiker lebih banyak, sekarang dibandingkan antara Nina dengan Tuti, siapakah di antara kedua tersebut yang memiliki stiker lebih banyak? Maka di sini akan dilihat apakah jumlah stiker Tuti lebih kecil dibanding jumlah stiker eh, Nina. Jawabannya false. Kenapa? Karena kan 10 itu nggak lebih besar dari 15. Tuti masih memiliki lebih banyak stiker dibanding Nina. Sehingga baris ini tidak dijalankan. Yang dijalankan adalah baris yang ini. Karena kondisinya tidak terpenuhi ya. Jadi ketika tidak terpenuhi, dia akan menjalankan baris yang default atau kita sebut di kelas kemarin atau baris lainnya. Maka sekarang dikeluarkan Tuti memiliki stiker terbanyak dengan nominal adalah 15. Oke, itu simple banget teman-teman penjelasan pertama. Untuk praktikum yang pertama nanti kita terbagi dua sesi ya praktikum ya. Pertama adalah switch case, pertama adalah nested if, dan yang kedua adalah switch case. Dan kita akan praktekkan ini nanti lagi di hari Selasa dan Rabu. Di kelas kita akan coba ulang lagi supaya kalian benar-benar meresep ya mirip kayak ikan arsik ya. Semakin dipanasin makin enak. Ya udah arsiknya enak terus dipanggang lagi arsiknya, makin enak lagi. Ya apalagi kalau dimasakin nambur, itu lebih enak lagi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke switch case, oke? Bang, boleh zoom dikit nggak? Ya, di zoom dikit ya. Bang, boleh kirim codingnya nggak? Nggak. Enak banget hidupmu ya. Kita masuk ke kasus yang selanjutnya. Kita masuk ke kasus yang paling simple-simple aja ya. Misalnya kita bikin kasus kayak membandingkan um, apa ya? Nilai aja kali ya. Nilai kali ya. Yang kemarin kita pelajarin di kelas ya, kalau nilainya 10 nilainya A, kalau 90 B, kalau misalnya 80 itu nilainya adalah C, ya kalau 70 artinya coba lagi ke bawah. Ya, contohnya seperti itu. Itu contoh aja. Ya kita buat switch case seperti itu. Jadi tanpa yang ngerasa hormat, kita akan langsung lanjut move on ke materi yang selanjutnya daripada makin lama nanti videonya. Oke. Jadi switch case itu by kok nggak mau nge-refresh sih? Oh ya, refresh. Oke. Jadi switch case itu bagaimana sih sintaksnya, bagaimana sih susunan daripada switch case? Ya. Jadi switch case itu susunannya lama, loadingnya lama kali ya. Istilah aku bikin di bawah sini aja teman-teman. Artinya nggak masalah kan bawah sini akan jadi coding, akan jadi komentar semuanya. Oke. Oke. Aku zoom sedikit biar kalian bisa lihat. Oke. Sintaks dari switch case itu adalah membandingkan isi dari nilai case terhadap masing-masing skenario nilai case. Oke, jadi biasanya gini, switch ya membandingkan isi nilai case atau kita sebut sebagai atau kita sebut sebagai sebagai expressions ya, atau ekspresi ya. Masih sekarang nilai ekspresi tersebut. Oke, jadi sintaksnya seperti ini. Oke, dimulai dengan switch. Oke, lalu di sini bisa adalah ekspresi atau variabel. Oke, lalu dimulai dengan case pertama. Case nilai. Oke, variabel nilai variabel satu contohnya. Oke, lalu case nilai variabel 2. Dan kita anggap 2 aja ya. Sebenarnya bisa sampai case nilai variabel 3. Oke. Dan kita perlu satu lagi teman-teman. Sebuah statement namanya default. Ya. Jadi default ini gunanya buat apa sih? Kalau misalnya ternyata
Ya. Default ini ya akan apa namanya akan terpenuhi jikalau memang ternyata antara di case 1, 2, dan 3 tidak ada terpenuhi. Maka dia masuk ke dalam default. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, jadi default itu akan terpenuhi jikalau ya statement ini tidak ada yang terpenuhi nilainya. Dia akan masuk ke nilai default. Bisa dibilang sebagai pelarian nggak sih bang? Nggak pelarian juga hitungannya ya. Cuma dia sebagai sebuah exitnya. Kalau tidak terpenuhi antara statement 1, 2, 3 maka semua masuk ke dalam default. Gimana isi daripada sebuah case ini? Ya dimulai dengan misalnya sini ada statement 1. Oke, lalu di belakangnya ada break. Apa itu break? Ya, break itu gunanya adalah untuk mengakhiri sebuah case sehingga fungsi switch case dihentikan. Ketika case terpenuhi. Ya, sebenarnya ada dua ya, ada break dan ada continue. Nanti untuk continue kita akan pelajari di um, apa namanya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya aja kali ya. Takut nanti kepanjangan seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Jadi, oke, aplikasi ini akan membandingkan nilai dari murid terhadap grade yang didapat. Oke, misalnya 100 itu sama dengan nilai A, oke, 90 itu sama dengan nilai B, oke, 80 sama nilai C. Dan lebih kecil dari 80 itu nilainya adalah coba lagi. Seperti itu. Ya, coba lagi. Ya. Kenapa nggak ada fail? Nggak ada orang yang gagal, teman-teman. Ketika kamu dapat nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya, berarti kamu diberikan kesempatan untuk mencoba lagi. Gagal itu ketika stop menyerah. Oke, lanjut ya. Itu indikasinya. Berarti kita bisa membandingkan ada beberapa parameter nggak sih? Parameter dibandingkan cuma satu doang, yaitu adalah integer nilai. Ya, nilainya yang dibandingin. Ya, selebihnya dari isi nilai tersebut berapa, yaitu akan dikeluarkan. Mungkin menjadi sekedar catatan teman-teman. Bang, kalau nilai dia adalah sorry, oke, kita revisi aja kali ya, biar nggak ribet. Takutnya kalian mikir, bang, nilai dia 95 bang, atau 9,5. Ya, kita bikin lebih simpel aja, jadi tidak ada float sama sekali. Bang, terus kapan contoh yang lebih susah? Contoh lebih susah di pertemuan mendatang. Kita akan hubungkan dengan namanya pengulangan atau iterasi. Kenapa harus dibuat minggu depan? Supaya kita mengulang lagi materinya dan kalian nggak terlalu terbebani di minggu ini. Seperti itu. Dan jangan lupa karena kita pakai iostream harus using namespace std. Kalau udah pakai using namespace std, berarti std di sini boleh dihapus. Oke, kita mulai dengan paling simpel adalah cout untuk masukkan nilai dari murid. Ini komputernya nge-lag banget ya, mohon maaf teman-teman ya. Sin nilai. Oke, udah ada nilainya. Sekarang kita lihat dari sintaks yang tadi di bawah. Berarti harus ada switch, ekspresi atau variabel, lalu membandingkan masing-masing nilai case tersebut. Berarti kita ada switch, apa yang dibandingkan? Nilai. Ya kan? Nilai tersebut akan dibandingkan. Lalu case yang pertama adalah 100. Case kedua adalah 90. Case ketiga adalah 80. Dan di bawah semua itu dari angka tersebut akan masuk ke dalam default. Ya, sorry maaf. 10, case yang pertama adalah 10, case kedua adalah 9, dan case ketiga ya adalah 8. Di bawah dari di lain di antara 8, selain antara di bawah 8 atau lebih besar dari 10, itu akan masuk ke dalam default. Seperti itu. Nanti gunanya seperti apa sih? Minggu depan kita praktekkan membuat sebuah dua aplikasi dalam satu aplikasi. In one. Ya, gunanya buat apa sih? Supaya mempermudah kalian. Seperti itu. Nggak mempersulit ya, mempermudah. Buka pikiran, bagi tidak mempersulit. Itu mempermudah. Oke.
Santai. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Switch. Apa yang dibandingkan teman-teman? Nilai. Ya. Bang Cik ngomong sendiri ya di rumah. Ya, puas. Oh, biar tetap semangat teman-teman ya. Situasi kondisi nggak boleh mempengaruhi. Case pertama. Ada nilai 10. Case kedua. 9. Case ketiga. 8. Oke. Dan yang terakhir itu adalah default. Defaultnya misalnya kita langsung aja bikin cout. Coba lagi. Oke, lalu kita bikin play. Oke. Kenapa duluan defaultnya, Bang? Takutnya lupa. Ya, teman-teman. Kalau nilai case 10 berarti nilainya berapa? A. Kalau 9 berarti nilainya B. Kalau 8 nilainya adalah C. Maka di case 10 kita akan langsung see out. Grade kamu adalah A. Lalu break. Oke. Selanjutnya, see out. Grade kamu adalah B. Lalu kita akan bikin break. Dan yang terakhir adalah see out. Grade kamu adalah C. Masuk ke break. Oke, kita coba run ya. Asumsikan. Nilai kita coba bayangkan ya. Imajinasi itu penting. Asumsikan nilai dimasukkan adalah nilai 8. Ya, asumsikan contohnya. Nilai adalah 8. Oke, maka ketika di switch nilai tersebut 8. Masuk dicek case 10. Apakah 8 sama dengan 10? Tidak. Ya kan? Maka akan lanjut ke 9. Apakah 9 sama dengan 8? Tidak juga. Ya kan? Dicek lagi ke bawahnya. Apakah nilai 8 sama dengan 8? Betul, ketika betul dia akan masuk ke baris yang di bawahnya. Maka akan keluar sebuah printout grade kamu adalah C. Lalu ketika udah di print, di break. Break ini akan mengeluarkan dari kondisi switch ya. Jadi ibaratnya setelah dibaca, dia keluar balik ke baris ini dan langsung menutup dengan menggunakan return 0. Aplikasinya selesai. Izin aku akan run dulu teman-teman. Kita coba jalankan. Masukkan dari murid, kita bikin nilainya adalah 8. Ya, loadingnya lama banget. Hmm, ini kenapa ya? Jaringannya ya? Oke, kayaknya komputernya nge-lag nih. Harusnya keluar ya. Grade kamu adalah C. Kita kita coba copy aja dulu semuanya. Ya, kita restart lagi, kita refresh lagi halamannya deh. Kayaknya memang suka gitu sih. Nggak tahu ini kenapa kayak gini. Oke, coba cek lagi ya. Integer nilai betul, dideklarasikan. Oke, si out nilai, si in nilai. Oke, nggak ada masalah di sini. Dan ini juga masing-masing nggak ada masalah. Kenapa dia tidak mau? Kita coba. Harusnya kalau error itu kan keluar error ya. Nilai yang menurut adalah 10. Ah, grade kamu adalah A. Ya, berarti tadi bukan masalah codingnya. Masalah di compiler yang nge-lag. Itu hal yang mungkin terjadi. Kita coba run lagi, ulang lagi. Ya, kita masukin nilai angka 7. Coba lagi. Kenapa coba lagi? Ya, oke. Jadi kalau misal ternyata di sini, ya masukkan nilai murid adalah 7, lalu coba lagi. Ya kan? Artinya apa? Pas dicek kan, switch nilai 7 dicari, 10 nggak sama dengan 7. 9 nggak sama dengan 7. 8 nggak sama dengan 7. Lah terus kemana? Dia akan masuk ke dalam default. Kalau kau pun masukin nilai di sini 11, lah 11 kan lebih besar dari 10, seharusnya nilainya A juga dong. Enggak.
dia akan masuk ke dalam nilai coba lagi karena tidak memenuhi sama persis dengan nilai tersebut. Ini mirip dengan penggunaan statement if else ketika kita menggunakan dua sama dengan. Artinya nilainya harus sama persis. Bukan tiga sama dengan ya. Kalau tiga sama dengan kan tipe data dan nilainya sama. Jadi praktikum untuk hari ini ada dua bagian. Yang pertama adalah pembuatan coding if else, ya nested ifs, ya. Dan yang kedua adalah switch case. Bang, berarti codingnya dua-duanya saya kumpulkan di Moodle. Betul, kamu akan kumpulkan di Moodle. Nanti kamu akan copy paste kedua codingnya. Seperti itu. Ya, apakah Bang harus jadi satu coding atau harus bikin dalam file .cpp? Nggak usah. Jadi kamu akan copy paste hanya codingnya aja. Kamu copy paste. Ya, kamu copy paste nanti ke dalam Moodle. Yang pertama udah jadi nih. Yang if else kamu copy. Ya, kamu paste di dalam Moodle. Oke. Lalu abis itu kamu masuk yang kedua, kamu akan copy dan paste yang kedua. Jadi akan ada dua tempat pengumpulan praktikum, betul. Yang pertama adalah tempat pengumpulan praktikum untuk yang nested ifs, dan yang kedua adalah tempat praktikum pengumpulan untuk yang switch case. Ya, kenapa nggak jadi satu aja sih Bang? Nah, minggu depan kita akan jadikan itu menjadi satu aja coding. Buat sekarang kita pisah dulu, takutnya sekali lagi teman-teman akan overload dengan informasi yang terlalu banyak. Ya, lebih gampang dipisah kan satu per satu. Jadi pastikan kamu mengumpulkan keduanya. Izin aku akan stop share dan akan stop recording. Thank you teman-teman for listening. Enjoy your weekend ya buat yang lagi di Jakarta sama keluarga atau lagi lagi di luar kota, lagi healing, ya enjoy weekend. Buat yang di sekitar Unai, enjoy juga weekendnya. Ya, lakukan yang terbaik. Nanti kalau ada pertanyaan di hari Selasa buat yang section A atau di hari Rabu dan untuk yang section B dan SI kita dapat diskusi di kelas. Oke, dan nanti minggu depan akan ada praktikum juga dan membahas mengenai apa sih yang menjadi target dari pengerjaan di mid semester kamu. Oke, have a nice day semuanya. Tuhan memberkati. Izin aku akan stop record.